Assalamualaikum. Ini ditutup karena apa nih? Coba mas, center mas, gitu mas. Nah, ke sana ya. Wow. Dipegang Coba aja. masih pegang mas, tangan kiri Oke. mas. Keluar. Biar terang nih. Betul mas. Wow. Pohon beringinnya mana itu? Pembikin? Yang jelas banyak banget ya namanya makhluk yang benar-benar mengelilingi area ini. Memang tempat sarangnya, pusatnya, dan sini ada seperti kerajaan yang memang benar-benar kronologinya begitu, waduh, luar biasa, energinya berkumpul ya begitu ini ya, ngobrol-ngobrol gitu di belah sini pojok, di pojok situ. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau jumpa lagi dengan saya Sahrul dari channel Petualang Misteri. Dan pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita berada di lokasi kolam renang yang terbengkalai kurang lebih 10 tahun lah. Nah ini adanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kita lagi-lagi bersama narasumber kita yang bernama Mas Asung, yang ingin menceritakan tentang sekitaran lokasi ya yang barusan kita explore atau lokasi syuting kita ini teman-teman. Dan Mas Asung ingin menceritakan beberapa penampakan atau kisah lah teman-teman ya. Dan kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas Asung, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Nah kita kali ini berpetualang Mas ya, sama dengan nama channel saya atau dengan nama channel kami, Petualang Misteri. Dan ini kita berpetualang ke daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gimana Mas Asung? Lokasi di sini? Singkat aja. Lokasi di sini itu ya lumayan auranya kuat ya. Lumayan aura kuat ya. Dan saya juga kurang tahu jelas ya terbengkalainya karena apa, tapi yang jelas mata penglihatan saya di sini itu kalau digambarkan sangat ramai, banyak sekali anak-anak ya, anak-anak. Jadi di sana tuh banyak banget ramai, banyak pengunjung ya anak-anak. Tapi itu kalau di kita ilas lagi ke masa lampau waktu tempat ini masih aktif. Dan kalau sekarang ini mungkin hanya sekilas-kilas saja ya, ibaratnya itu seolah-olah itu pada kumpul beberapa makhluk yang ada di sekitar ini ya, yang terutama makhluk kasat mata ya, yang nggak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan dari hal-hal negatifnya, dari negatif atau positifnya berkumpul ada di sini teman-teman. Oke Mas Asung, tahan dulu sebentar, nanti ceritanya lebih lama lagi setelah tayangan ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, pada malam hari ini pengalaman saya pada episode yang sekarang yang tadi sudah saya kelilingi explore ya. Jadi kita tadi termasuk berpetualang atau ngebolang gitu ya teman-teman di lokasi ini, dan ternyata apa yang saya rasakan di sini memang auranya benar-benar sangat kuat, dan juga emang banyak sekali energi-energi baik positif maupun negatif ya pada berkumpul di sini teman-teman. Dan kalau kita sekilas kita balik ke belakang yang masa lampaunya, ini benar-benar aktif dan banyak sekali keramaian yang begitu pesat ya teman-teman. Jadi anak-anak, orang tua juga pada berkumpul ya. Kita kembali flashback ke masa lampaunya. Dan kalau untuk kembali lagi yang sekarang itu memang banyak sekali namanya jin-jin peniru ya, peniru untuk mengingatkan kembali kita bahwa dulu sini banyak yang bermain juga teman-teman. Jadi jin-jin ataupun barang halus ya,
termasuk makhluk astral yang tidak bisa kita lihat, namun kita bisa merasakan keberadaan mereka. Apalagi jam sekarang menunjukkan pukul sudah menjelang malam ya. Jadi mereka itu saya rasakan banyak banget di sini teman-teman, yang namanya makhluk-makhluk halus seperti bentuk-bentuk banyak ya, rupa-rupa ya. Kalau secara saya lihat dengan mata batin saya tadi yang di kolam renang itu ada sesosok kayak seperti tuyul ya, anak-anak ya gitu ya, macam-macam bentuk sih ya, ada yang bertanduk, ada yang polos gitu, ada yang botak, macam-macam lah anak-anak ya. Auranya gimana Mas? Kuat ya Mas di kolam renang ini? Sangat kuat, dan memang kalau kita teruskan tadi kita explore lebih dalam lagi itu sangat berbahaya ya. Banyak banget juga namanya bangsa siluman di situ masuk berkumpul ya ke area ini, karena flashback kita yang dulu ya, yang masih aktif itu memang seperti itu ya, mengikuti namanya manusia gimana ya dulu di sini berenang, dan banyak orang yang senang lah di sini, senang gitu ya bermain dan itu seperti bangsa itu juga mereka meniru seperti itu, karena ya memang auranya sini sangat kental banget ya. Apalagi yang sudah terbengkalai cukup lama, yang udah nggak ada orang menjamah di sini tempat ini gitu teman-teman. Jadi yang aura yang benar-benar merinding gitu ya, ekstrim mencekam gitu teman-teman. Jadi memang tadi saya udah jalan ke sana keliling ya, di sini ada pohon beringin, tadi situ ada pohon beringin tempat saya lihat, di situ banyak sekali yang namanya sosok-sosok kuntilanak pada berterbangan gitu ya untuk mengelilingi area yang ada di kolam renang ini teman-teman. Apalagi ada bangunan kosong juga di situ ya, ada bekas bangunan yang namanya toilet ataupun baju-baju salin yang pengunjung itu sebelum berenang dia bersalin di situ ya teman-teman. Nah di situ juga banyak ya teman-teman, ada di situ seperti makhluk-makhluk yang ibaratnya sudah umuran dewasa, baik dewasa maupun yang pertengahan ya, ibaratnya makhluk yang benar-benar emang mendiami tempat ini gitu teman-teman. Jadi itu sebelum adanya kolam renang ini, masa lampaunya memang udah ribuan tahun ada kepala sukunya ibaratnya ya, yang udah mendiami tempat ini. Dan setelah dibangun kolam renang ini, memang ya saya juga nggak tahu kronologinya kenapa bisa terbengkalai, kenapa bisa ditinggalkan gitu begitu saja teman-teman. Saya juga kurang tahu, kurang paham ya. Mungkin ada suatu persoalan dalam kehidupan ini ya teman-teman ya, yang untuk mengelola inilah ini. Saya nggak bisa menceritakan secara gamblang, saya juga nggak ngerti apa kenapa gitu ya. Yang jelas banyak banget ya namanya makhluk yang benar-benar mengelilingi area ini. Memang tempat sarangnya, pusatnya, dan sini ada seperti kerajaan yang memang benar-benar kronologinya begitu, waduh luar biasa, energinya berkumpul ya begitu ini ya. Kerajaan ibaratnya kayak orang itu ibaratnya udah ada keluarga, memang udah berkembang biak di sini, beranak cucu di sini gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita ceritakan secara khususnya itu kita merinding ya. Dan di sini memang cocok juga sebenarnya kalau untuk kita seputar lagi, memandang ke kanan ke kiri gitu. Di sini kalau jujur ya saya rasakan teman-teman, sebelah sini tuh banyak banget ya, ramai banget ya, kayak ibaratnya kita pergi ke suatu lokasi yang dimana itu tempat wisata, keramaiannya sama seperti itu, cuman berbagai macam bentuk ciri khas dari bangsa jin yang menyerupai seperti genderuwo, kuntilanak atau pocong. Kebanyakan di situ tuyul juga ada di sini. Kalau di toilet apa Mas? Di toilet Mas? Kenapa di toilet? Kalau di toilet ya, Di belakang toilet tuh sampean. kebanyakan saya lihat itu makhluk-makhluk yang seperti tuyul ya. Tuyul maupun juga ada yang agak sedikit tua, usianya itu mungkin udah tua ya, ibaratnya yang seolah-olah menggambarkan sebagai orang tuanya gitu.
ada di situ, anak ibu ada di situ, yang menggambarkan seperti itu karena jin itu bebas menyerupai seperti apapun ya, untuk meng-flashback ke belakang ya, yang masih masa dulu masih aktif dia ikuti seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak banget ya orang yang kalau nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dikira tempat ini tuh masih aktif. Kalau orang yang nggak ngerti itu teman-teman, banyak ada juga yang masyarakat mengatakan tempat yang sudah terbengkalai tapi orang dibukakan, ibaratnya ditutup, melihatnya seperti masih aktif padahal udah nggak aktif gitu teman. Ada juga kadang-kadang kalau orang yang pikirannya kosong itu kadang-kadang ya udahlah main aja di sini gitu ya, yang dilihat ya orang-orang biasa padahal itu bukan orang gitu teman-teman. Kadang-kadang cenderung bisa mencelakakan orang yang ingin berenang sebenarnya padahal udah nggak aktif gitu. Jadi ya udahlah, jadi disitulah terjadi, mungkin terjadi korban, adanya korban yang kayak gitu ya, kebanyakannya terjadi gitu teman-teman. Jadi di matanya itu ditutup aja gitu, ditutup, kita ngelihatnya itu seperti kolam renang yang masih aktif ya, padahal itu kerajaan memang masuk kesedot gitu ya, kesedot masuk ke dunia mereka gitu teman-teman. Jadi banyak yang usil lah ibaratnya untuk mencari kawan, mereka juga berkumpul gitu ya, dari orang-orang yang ibaratnya seperti kita gitu. Kalau yang kita nggak tahu ya di sini memang rame gitu ya. Jadi ramenya itu gimana ya, ramenya benar-benar rame seperti layaknya manusia yang sedang mencari hiburan lah, berkumpul. Dan di sini adalah tempat apa ya, kalau dibilang ya aula yang udah lama juga, dulu mungkin aktifnya tempat orang-orang yang ibaratnya mengadakan acara perkumpulan, misalnya perkumpulan keluarga, arisan dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Cuman yang saya lihat sini sekeliling saya itu ya, saya jujur alami ini ada keluarga ya, dia menggambarkan, jin ini menggambarkan keluarga ya, orang gitu ya, padahal bukan orang gitu ya, lagi kumpul biasa, lagi ngobrol-ngobrol gitu di belah sini pojok, di pojok situ kalau saya lihat dengan kasat mata ya, pojok Di sebelah mana mas? sebelah situ, Sebelah situ. nah situ ada suatu lingkaran, bentuk lingkaran di situ di mana dia berkumpul gitu, ada bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya lah. Banyak orang yang kelihatannya di sini lalu lalang gitu, sebelah sono, kanan, kiri, dan itu pohon itu memang serem banget ya. Kalau dibilang pohon apa, di situ juga banyak yang ibaratnya gelantungan lah seperti itu ya. Padahal itu bukan apa ya, bukan orang gitu ya. Dia dengan tipu daya jin lah, manusia itu akan masuk ke alamnya gitu ya. Itu yang lebih berbahaya teman-teman. Jadi makanya tempat ini sudah dikatakan terbengkalai, dan mungkin orang-orang yang sekiranya seperti kita itu tidak mengizinkan, nggak boleh sebenarnya. Kalau orang itu memang, apalagi kalau lagi pikiran kosong tuh nggak boleh lewat sini, gampang banget terpengaruh tipu daya namanya jin ataupun setan ya. Jadi ya seolah tempatnya masih bagus gitu ya, padahal mah udah terbengkalai gitu ya. Kurang tahu juga ya terbengkalai karena apa dan berapa lama ya, tadi udah dijelaskan lah intinya. Jadi seperti itu kronologinya, mungkin karena pemiliknya di sini dulu dia mengalami masalah perekonomian, mengalami kebangkrutan ya. Oke, teman-teman, saya nggak bisa menceritakan secara gamblangnya, mohon maaf. Saya juga nggak tahu ya apa persoalannya, dan saya juga secara singkat cerita saya tutup ya teman-teman. Dan pada malam hari ini ekspor kita sampai di sini aja, dan cerita tentang dunia Podcast. podcast kita pada malam ini saya sudahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Asung, terima kasih atas kerjasamanya untuk eksplor bersama tim Petualang Misteri, Explore dan podcastnya. Dan untuk Mas Asung, semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan milik rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.